Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwa fillah, akhwat fillah, Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh Masjid Jami Villa Induk Persada yang dimuliakan Allah. Pada pagi hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan tausiah. Barangkali apa yang akan saya sampaikan itu berkaitan dengan kehidupan kita masing-masing di lapangan. Mungkin agak sedikit asing bagi kita judul yang saya bawakan, karena judul ini tentang sesuatu yang jarang kita dengar, yaitu Qarin. Qarin itu adalah musuh kita. Saya mengambil dari buku My Dad, My Peers Dad. Jadi ayah saya adalah ayah yang sangat soleh. Terinspirasi saya semalam mendapatkan telepon bahwa agak mendadak. Jadi jam 11 malam saya mencoba untuk mencari inspirasi apa yang tepat. Dan kebetulan saya tidak berada di dalam kota, saya berada jauh di daerah Jonggol. Nah, ini ujian dan tantangan apakah saya mampu memenuhi panggilan untuk memberikan atau berbagi ilmu dalam berdakwah atau tidak. Karena agak larut saya membaca, pukul 12 saya berharap bisa sampai di sini subuh. Sebelum subuh saya sudah sampai. Pukul 4.10 pagi saya berangkat dari Cilengsi. Alhamdulillah sampai juga dan sempat kemudian memperbaharui wudhu. Dan kemudian ini saya kaitkan dengan perjalanan hidup kita. Kata-kata bijak mungkin pernah saya ungkap di sini, kalimatnya waladatka ummuka yawma Adam bahagian. Wahai anak Adam, kita semuanya dilahirkan oleh bunda kita dalam keadaan menangis. Karena ikhwah akhwat sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jemaah subuh yang berpahala haji mabrur, tidak ada seorang pun di dunia ini yang lahir dalam keadaan tersenyum apalagi tertawa. Tapi semua dipastikan menangis. Kalau tidak menangis diragukan apakah dia bisa hidup atau tidak. Makanya dipencet-pencet supaya menangis. Wan nas wa haulaka yadhakuna surran. Sementara orang-orang saudara-saudara kita, ayah bunda kita senang bersukaria dengan kehadiran kita. Atas dasar itu kata bijak tersebut mengatakan iklis ala amalin yakunu bihi dan yakunu wa bikin sebuah kreasi perbuatan ketika kita hidup di alam dunia ini dengan kreasi yang terbaik dan yang paling bagus, supaya di kemudian hari ketika engkau sudah saatnya untuk kalimatnya istirahat, bukan diistirahatkan. Jadi beberapa waktu yang lalu saya diminta untuk mengisi tausiah tentang kematian di Komplek Puri Cinere. Saya membaca sebuah hadis cerita tentang kalimat istirahat dan diistirahatkan. Jadi Rasulullah dilewati sebuah jenazah, apakah itu seorang atau gimana itu bahasanya. Jadi jenazah itu melewatinya, lalu beliau mengatakan, itu orang istirahat atau diistirahatkan? Sahabat terdiam, kenapa Rasulullah
mengatakan seperti itu. Lalu beliau menyatakan seorang yang beriman apabila meninggal maka hakikatnya adalah istirahat dari kesusahan, kesengsaraan, penderitaan hidup dan tanggung jawab yang berat di dunia. Tetapi kalau seorang hamba itu bukanlah orang yang beriman, orang munafik, orang jahat, maka ia sesungguhnya telah diistirahatkan karena orang-orang sekelilingnya terlepas dari perbuatan zalim dan kekejamannya. Itu perbedaan istirahat dan diistirahatkan dalam hadis itu. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kita mengutip kata-kata bijak tadi bahwa kita dilahirkan dalam keadaan menangis dalam sebuah riwayat karena cubitan syaitan. Jadi ketika kita lahir itu lahir pula syaitan yang memang menjadi bagian dari diri kita. Dia tidak akan pernah pisah dari kita. Apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, dia tahu persis. Itulah yang disebut dengan qarin. Kalau diurai dalam bahasa Arab, qarana yuqarin itu kan menyertai, mengikuti. Bisa juga seorang istri kita katakan qarin kita karena sang istri menyertai suami, atau sebaliknya sang suami menyertai istri, itu qarin. Tetapi qarin yang menjadi musuh kita itu adalah qarin yang memang ditugaskan dari nenek moyangnya bersumpah untuk selalu menggelincirkan kita dari segala arah, depan, belakang, atas, bawah, samping kanan, samping kiri dan seterusnya. Itu adalah qarin. Apapun yang kita lakukan, tetapi kita tidak harus galau, karena selain qarin kita juga ada malaikat pelindung. Itulah yang kemungkinan ditafsirkan ada di kanan dan ada di kiri, di dada ini, bukan kemudian di jantung, di hati ini, hati tidak di sini. Sakitnya itu di sini ada jantung. Hati itu kan di sebelah bawah. Jadi yang mengantarkan kita itu bukan hati, jantung. Jantung itu bagian yang terpenting dalam kehidupan. Dan itu yang disebut dalam bahasa filsafat azburdana, yang tidak akan pernah hancur. Dia yang akan kekal abadi dalam sebuah literatur. Tetapi ketika saya konfirmasi ke Profesor Harun Nasution, dengan bijak beliau kita sangat menghormati. Beliau mengatakan itu saya belum pernah baca. Allahu Akbar. Jadi seorang yang berilmu tinggi mengatakan saya belum pernah baca, mengakui. Tapi mayoritas kita mengatakan oh saya tahu ini begini, setahu dia. Seharusnya gaya seperti itu yang kita tiru. Azbutana. Ikhwafillah akhwatillah. Qarin tadi itulah yang kita maksud. Qarin tadi itu yang kita maksud. Jadi sesungguhnya qarin itu akan mengarahkan kepada perbuatan yang menurut dia akan mampu memenuhi sumpah dan janjinya kepada nenek moyangnya yang bernama iblis. Lalu dalam buku ini diceritakan ada dua orang sahabat. Ini rupanya fakta di lapangan, tidak perlu diungkap di mana, tetapi di wilayah Bogor. Bogor ini wilayah yang seringkali muncul hal-hal yang cukup signifikan untuk kita pandang sebagai sesuatu yang negatif. Nabi palsu, Lia Eden dia mirip-mirip Eden. Satu yang apa namanya? Ya, E dengan A itu kan pelafatannya serupa, tapi memang pas lah Edan dan Eden itu. Jadi suaminya tidak bisa harus bersetubuh dengan dia, tidak. Ini Lia Eden. Jadi dia dimasukin qarin yang sangat tinggi di luar qarin yang ada dalam dirinya yang sudah berkomunikasi. Kamu masuk pintu sini, kamu mengaku Jibril dan seterusnya. Salah satunya itu. Kemudian yang paling sakti itu Maisa Kurung. Kebetulan ketua MUI Bogor itu adalah dosen yang memang jadi guru saya dan kebetulan bareng dengan saya ngajar dan akhirnya jadi sahabat.
Nah, beliau yang bercerita tentang itu. Rupanya begitu saya membaca ini, pas sekali memang di daerah Bogor terjadinya. Di seorang abah. Jadi dua orang sahabat ini, salah satunya risau. Begitu risau dia ngomong, saya dulu itu pernah menaruh ijazah yang saya perlukan saat ini di koper. Koper itu yang naruh kode kuncinya itu Amin. Tapi Amin ini saya tidak tahu karena waktu itu saya tidak tega dia sedang sakarat, nggak mungkin saya tanyakan hal itu. Begitu sudah meninggal, saya risau gimana cara membuka koper itu, sementara kuncinya tidak ada. Kata sahabat satunya, ayo saya antar ke Abah. Bukan Abah Hanum yang ada di Tasik, bukan. Seorang Abah julukannya. Oh ya, ya. Begitu menghadap, datang ke daerah Bogor si Abah ini. Saya tidak tahu apakah itu Mahesa Guru atau siapa. Si Abah ditanya, oh ya, siapa namanya? Diceritakan, namanya ini. Langsung sedikit katakanlah bermeditasi. Oh, orangnya begini, kaget. Loh, kok tahu? Saya ceritakan namanya aja sudah tahu bentuknya, wajahnya, rambutnya begini. Gini. Terus si Abah terdiam. Sudah ada memenuhi sesuatu yang harus dipenuhi dengan isyarat. Kemudian sahabatnya mengatakan, kamu harus ada maharnya. Oh, akhirnya disediakanlah mahar, ya sejumlah uang. Baru kemudian melirik ke situ sang abah, kemudian bermeditasi kembali dan kemudian menceritakan. Namanya ini dulunya begini dan begini. Ini saya hadirkan rohnya Amin ini. Saya sudah berkomunikasi dengan dia langsung. Katanya nomornya itu tertera seperti tanggal lahir dan tahun lahirnya adik kamu, Maya. Oh, ingat akhirnya. Oh iya, dulu Amin itu suka sama adik saya, Maya. Rupanya karena dasar kecintaan itu, Amin ini memasang nomor kunci koper yang ada surat-surat penting itu dengan nomor tanggal lahir dan tahun lahirnya Maya. Pulang buru-buru. Begitu dicoba, betul, terbuka koper itu. Luar biasa, kagum sekali. Katanya subhanallah akbar, luar biasa. Rohnya bisa dihadirkan. Dia kan di alam keempat, kita kan di alam ketiga. Alam keempat itu memang melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat alam keempat. Sementara hadis mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amalu illa min thalath. Shadaqatin jariyah, ilmun yuntafa'u bi, aw waladin shalihin yad'u lahu. Ada 3 pintu yang masih bisa beraktivitas hubungan rutin dengan alam keempat, yaitu alam barzakh. Alam barzakh itu ya mereka sesungguhnya hidup, sehingga doa kita, Allahumma abdilhu daran khairan min dari, wa ahlan khairan min ahli, wa zaujan khairan min zauji. Ya Allah, gantikanlah untuk dia tempat tinggal yang lebih baik daripada tempat tinggal waktu di alam dunia. Kemudian gantikanlah pula pasangan yang akan mendampingi dia di alam sana lebih baik daripada di alam sini. Itu doa ketika kita sedang mendoakan mayat. Selain Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, kalau laki-laki Allahumma firlahu, laki-laki. Kalau perempuan Allahumma firlahu warhamha wa'afihi wa'fu anha wa wasi' madkhalaha waj'alil jannata mathwaha. Baru Allahumma ghsilha, Allahumma ghsilhu bil ma'i wal thalji wal waraq wa naqqihi minal khataaya wal dzunub kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma askinhu fil qabri waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Itu doa. Jadi mereka juga dalam keadaan hidup seperti kita di alam barzakhnya.
Persoalannya dari peristiwa tadi, si Abah ini mengatakan bahwa roh itu bisa berkomunikasi dengan kita di alam yang ketiga. Percaya sekali kejadian itu. Wow, wajahnya, sifatnya, kebiasaannya tahu semua. Lalu kita ingin tahu siapakah itu Qarin. Qarin itu ternyata memang dari makhluk setan dan dia jin. Kemudian Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah engkau juga memang memiliki Qarin ketika engkau lahir dan engkau memiliki Qarin? Oh iya, aku juga. Tetapi Qarinku itu tidak mampu mengalahkanku karena aku selalu berlindung kepada Allah. Nah ini ikhwafillah. Sudah sebulan ini saya coba juga memahami itu. Tapi sebelum membaca buku ini tadi malam, saya membaca ada beberapa pintu kedekatan kita kepada Tuhan kita, kepada Rabb kita. Dan doa kita itu mustajab. Doa-doa yang mustajab itu antara lain ketika kita sebelum salam atau sujud terakhir, selain bacaan yang kita baca, itu kita minta apa? Ya Allah, aku minta utang saya lunas. Umpamanya, itu kan nggak ada halangan kita dengan Tuhan. Itu yang kedua, antara azan dan iqamah. Jadi satu-satunya masjid, Cidiri, Villa Inti Persada, kemudian Villa Cendana, Fatullah, Pondok Hijau, Sentul, Al-Zikra dan seterusnya yang pernah saya ada, yang saya mendapatkan kesempatan untuk bertausiah, yang paling panjang memberikan waktu jeda antara adzan dan iqamah itu hanya di Villa Inti Persada, sehingga kita masih bisa memiliki kesempatan untuk berdoa. Saya tidak tahu bagaimana inspirasinya, tapi memang isyaratnya hadis itu, doa yang makbul itu antara adzan dan iqamah, sehingga yang lain-lain masih dapat kesempatan. Tadi yang sebelum salam, yang kedua antara adzan dan iqamah, yang ketiga sholat malam. Tapi setiap sholat kita di akhir sebelum salam kita berdoa. Dan yang keempat, ketika Jumat khatib sedang berkhutbah sampai kemudian terakhir, itu waktu-waktu yang mustajab. Kita jarang mampu membaca situasi itu. Jangan-jangan kita tidak dimakbulkan karena bacaannya selalu memaksa. Maksudnya gimana? Ketika sempit kita maksa supaya Tuhan memberikan kelonggaran. Enggak sholat hajat kalau kita nggak butuh. Padahal kedekatannya itu harus ada. Kalau kita dekat, suami dekat istri, waktu masih pacaran dulu apapun kan direspon itu. Apalagi pada Tuhan katanya, jauh lebih direspon. Jadi nggak perlu diminta. Isyarat pandangan mata sang istri itu sudah bisa ditangkap. Nggak perlu maksa-maksa, Pak, Dedi, panggilannya aja luar biasa. Kadang-kadang panggilannya sangat sayang, pipi katanya. Luar biasa itu. Kalau yang laki-laki kan manggilnya ya Arifin Ilham, Ustaz Arifin ini selalu kalau depan saya, Prof, yang sini yang, begitu panggilannya. Ada lagi, saya khawatir itu kan saya itu sayur gitu. Khawatir sekali. Tapi insya Allah itulah yang terjadi. Jadi bukan hanya kepada orang yang kita cintai, tapi ada zat yang paling kita cintai, sehingga kita tidak perlu melobi. Saya menyusun buku diminta oleh penerbit Agromedia, itu Tolto Media, kelompoknya Gramet. Buku itu judulnya The Power of Hajat. Yang tadinya saya memiliki buku bestseller itu The Power of Tahajud. Saya baca literatur yang ada, ternyata apa itu hajat? Hajat itu ilmu melobi Tuhan. Kita ingin sesuatu, kan kalau kita masih single itu, kalau kita senang dalam cerita yang saya paparkan dari sumber yang dipercaya, seorang laki-laki yang jadi kacungnya seorang bos memiliki anak jadi cantik. Dia berkhayal alangkah indahnya kalau aku mampu mempersunting dia. Kemudian dia memang mendapatkan petuah agama yang sesungguhnya ayahnya, anaknya itu adalah haknya Tuhan, haknya Allah. Tidak ada halangan untuk kita miliki. Kenapa kita harus meminta kepada yang tidak berhak? Meminta aja kepada yang berhak, yaitu Allah. Selama janur kuning belum melambai-lambai di pintu gang, engkau punya umum. Aku pun berhak untuk memilikimu katanya.
Nah, itu dalam cerita itu. Karena saya ini penulis, jadi biasa menyusun kalimat-kalimat seperti itu. Dia benar-benar lakukan. Yang dia lakukan adalah sholat hajat. Ya Allah, berikan dia kepadaku dengan jalan cerita yang sedemikian rupa. Rupanya skenario Tuhan itu bisa dibelokkan. Karena kan dulu saya mengatakan ma fi ilmillah itu yang tidak bisa kita rubah, wa ma fi lauhil mahfud, kadar itu atau takdir itu bisa kita rubah. Fi lauhil mahfud itu ya sudah tertuang dan sudah tertulis, kamu rentetannya begini loh jalan hidupmu. Kamu hidup di Villa Persada, waktu itu kamu ketemunya di daerah Ciputat. Ini istrimu, kalau kamu ini persentasenya ada 3 pilihan. Kepada yang A ini nilai cintamu 70, pada yang B ada lagi 60, sedikit-sedikit nih. Satu lagi 40. Kepada 70 jadi, kepada yang 60 jadi, kepada yang 40 jadi. Kalau kamu dengan yang 40, ini yang akan lahir anakmu. Nanti karena dia keluarganya begini, itu kayak laptop. Canggihnya luar biasa. Tuhan dalam menyusun kadar kita. Kita nggak ada apa-apanya, satu orang aja. Nah kalau aku tinggal di Parung gimana? Nah kamu akan ketemu sama ini pilihannya. 5 malam pilihannya. Kalau yang keempat, ini yang akan lahir anak-anakmu. Kalau yang ke pertama ini di daerah Bogor, ini yang akan ketemu kamu. Calon jodoh ini. Jadi rupanya takaran Tuhan, takaran Allah itu luar biasa canggihnya. Keluar semuanya itu. Laptopnya itu lebih canggih, belum mampu Amerika itu saya kira. Manapun belum mampu seperti itu. Ini adalah kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah seperti itu, ya kita bisa memilih siapa saja sepanjang belum dilamar. Kan seorang itu boleh melamar kalau belum dilamar orang lain. Nah, rupanya ini juga gitu, dengan jalan cerita singkat mampu mendapatkan istri dari majikan yang dia hormati karena kejujurannya. Rupanya tidak bertepuk sebelah kanan, gayung bersambut. Si perempuan ini diam-diam ngeliatin cara kerjanya anak buah ayahnya. Sang juragan juga begitu. Wah, ini usaha saya kalau dipegang dia luar biasa. Padahal anak juragan banyak yang lama, yang lebih kaya dari dia, tapi tidak ada satupun yang diterima. Cuma ini yang diterima tadi itu, yang melobi kepada Tuhan. Dilobi Tuhan, ya Allah, mudah-mudahan dia jadi istriku, berikanlah dia kepadaku, kan itu ciptaanmu. Yang menggerakkan hatinya dia kan Engkau ya Allah. Ayahnya itu kan hanya sekedar wasilah, ibunya juga sekedar wasilah. Yang berhak menggerakkan hati ibu bapaknya itu kan Engkau ya Allah. Jadi kita dengan istri kita diterima itu bukan karena kita itu hebat, atau suami kita menerima kita bukan karena kita hebat, tapi yang membalikkan hati kita itu adalah Allah yang kita minta. Nah, itulah yang dilakukan oleh sang sahabat tadi dalam cerita yang saya susun dalam The Power of Tahajud. Akhirnya dapat dan betul terjadi. Itu kisahnya di daerah Jawa Timur. Mirip-mirip cerita ya tenggelamannya kapal Van der Wijk, Hayati dan Zainuddin yang ditulis oleh Hamka, yang katanya itu punya dosa Shakespeare dan seterusnya. Ada juga yang menyebut, ini cerita lama tentang percintaan hamba Allah Subhanahu wa taala. Betul. Semua cerita itu berulang-ulang dan akan dialami oleh semua generasi. Ikhwafillah itu gambarannya. Sekarang kita kembali lagi ke Karim tadi. Karim tadi ketika kita lahir sesungguhnya dia adalah jin. Jin yang menyertai kita. Yang dilakukan oleh sang abah Bogor tadi itu tidak menghadirkan roh. Itu tidak menghadirkan roh dan itu bukan roh. Karena sudah terputus amalan manusia. Siapa dia? Dia itu yang menyertai dirinya sewaktu hidup. Ketika sang hamba ini wafat, sang qarin tidak wafat. Sehingga kita bisa ketemu qarin yang lain, itu qarin yang hidup 1000 tahun yang lalu, qarin yang menyertai nenek moyang kita yang lalu. Bisa ditelusuri dan mereka memberikan kesaksian. Oh iya, kebiasaannya begini-begini, diceritakan semuanya. Makanya malu kita kalau kita sedang sendirian kesal sama istri, kesal sama suami, ngedumel gitu, atau kita kesal sama tetangga, nyatet dia. Selain kanan kiri kita nyatet. Itu saja sudah ada dapat gambaran bagaimana
yang dilakukan Rocket Atib jelas lebih akurat dari itu semuanya. Benar-benar terekam. Kita benar-benar langsung keluar gambar. Tuh kamu. Tapi saat itu yang bicara bukan mulut kita, tangan kita, kaki kita, bibir kita, mata kita, itu memberikan kesaksian semuanya. Masya Allah. Qarin ini selalu memberikan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh almarhum. Semuanya. Makanya tahu kadar cintanya kepada Maya diceritakan. Cuma nggak kesampaian kadar cintanya itu. Sehingga kita paham bahwa sesungguhnya Qarin itu adalah dari bangsa jin. Tetapi bagaimana kita ini kan semuanya punya Qarin ini. Maaf, kita semuanya punya Qarin termasuk Rasulullah. Yang dilakukan oleh Rasulullah adalah berlindung dari ancaman fitnah-fitnah yang dilakukan oleh makhluk Allah, lahir maupun batin, yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan ketika saya membaca literatur itu, saya praktekkan, saya berlindung dari fitnah-fitnah dan seterusnya. Alhamdulillah, 2 pekan ini semenjak saya praktekkan itu, sebelum saya membaca buku ini, itu adem rasanya. Yang seharusnya ada salah paham yang pernah saya alami, tapi kemudian netral. Yang seharusnya kita marah, kita paham bahwa yang menyuruh marah itu adalah Qarin kita tadi. Pemikiran-pemikiran kita, kepanasan otak kita, itu dia sudah men-setting sedemikian rupa supaya kita mampu mengikuti apa yang kita pikirkan. Bukan lagi menuruti kalbu yang membimbing ke arah wahyu. Itulah Qarin. Sehingga kesimpulan dalam buku ini, kita harus waspada pada Qarin yang ada dalam diri kita. Kalimat ihris ala amalin yakunu bihi dan yakunu dhahika masrura, itu harus kita benar-benar wujudkan. Berusaha. Kemudian kalian harus tamak, serakah terhadap kebaikan. Jangan pernah dibiarkan kebaikan itu lalu begitu saja. Apa yang ada dalam diri kita, apa yang ada di luar diri kita, apa yang ada di sekeliling kita itu akan menjadi saksi. Satu lagi hadis, ketika salah seorang sahabat meminta Rasulullah untuk menasihati beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan kepada sang sahabat ini, jadilah engkau itu musafir yang sedang bepergian. Karena hakikat hidup itu adalah musafir yang targetnya itu hanyalah 60 tahun dalam kadar surat Al-Hajj ayat 22. Surat Al-Hajj ayat 22 itu meruntutkan bahwa kehidupan manusia itu ada 5 tahapan itu. Tahapan daur tufula, murahaqah, daur rajul al-awwal, daur rajul al-tsani, daur saykhukhah. Dari 0 tahun sampai 10 sampai 20 atau 25, dari 25 sampai 40, dari 40 sampai 60, yang terakhir itu yang kelima dari 60 sampai berapapun bonus yang diberikan Tuhan, itu reduksi dari surat Al-Hajj ayat 22. Subhanallah. Di antara kita ada yang segera disuruh istirahat, dan mungkin juga diistirahatkan di usia antara 40 sampai 60. Ada juga yang dipanjangkan umurnya sampai kalimat dalam surat itu mengatakan, engkau tidak memiliki pengetahuan apapun, dikembalikan ke asal kita. Asal kita bayi, tidak tahu apa-apa, maka ketika kita mau balik ke asal usul kita dikembalikan tidak tahu apa-apa, yang disebut pikun. Hanya saja Allah memberikan kekuasaan bagi manusia yang tidak pikun, itu adalah orang yang selalu menjaga sholat. Insya Allah itu tidak akan pernah pikun sampai akhir hayat, jaminannya. Dan kita selalu menjaga wudhu, itu biasanya tidak pikun. Supaya kita tidak pikun, ya kita selalu mengadakan kajian semacam ini. Nah, Rasulullah menasihati, selain jadilah engkau musafir yang sedang bepergian, berdekatanlah engkau kepada batu-batuan, kepada kayu-kayuan, kepada pohon-pohonan, dalam keadaan engkau berbuat baik. Jadi rupanya kalau kita sedang berzikir di tengah-tengah kesunyian, di tengah-tengah keramaian, di dekat pintu masjid, di dekat pintu apapun, di dekat batu apapun, mereka rupanya menjadi saksi kita. Semakin banyak kita melantunkan ingatan kita kepada Allah,
dengan berpikir supaya kita tidak terjebak dalam kemaksiatan, itu semakin banyak yang menjadi saksi kita. Semakin sering kita duduk di karpet ini, semakin senang dia mengatakannya. Saya ingin supaya si fulan itu duduk di sini, sehingga kita rutin kalau sholat di situ terus. Kenapa? Karena memang ditarik oleh karpet itu, di sini saja supaya menjadi saksi kamu. Karena aku ada kerjaanku melaporkan kamu. Dia mengatakan begitu. Lah kalau semuanya ini bisa kita tangkap sinyalnya, mana mungkin ada orang yang mau berbuat jahat? Tidak mungkin, karena takut. Ini berzikir kepada Allah, ini bertasbih kepada Allah. Ngeri kalau kita ngerti tasbihnya, pohon-pohonan, semua benda. Bahkan dalam kaidah ilmu tasawuf, ini mimbar saya pegang begini. Kalau kita memiliki kemampuan berkomunikasi yang tinggi dekat pada Allah, dia akan bercerita, Ustaz, ente pegang anak nih. Anak itu sudah dipegang sekian orang, persis seperti ente pegang begini. Diceritakan siapa aja, ini Allahu Akbar. Untuk menjadi mimbar seperti ini, berapa lama perjalanannya, berapa tangan yang sudah memegang ini. Dia menjadi saksi. Maka wajar kalau ketika kita sholat maunya duduk di situ. Ketika kita dulu sekolah duduknya di samping itu, karena memang ditarik. Sukanya nyender, ya nyender. Di sini kan kamu biasa nyender di sini ya gitu. Nyender. Gitu. Dia jadi saksi. Kalau tadi kita sadarin enggak itu. Nyender ngantuk lagi. Nanti kamu kan biasanya kesini untuk nyender kepada aku, nanti aku kipas-kipasin supaya kamu tidur. Bab niat dulu. Niatnya sudah lurus, pelan-pelan dibangkitkan hatinya. Dengerin itu supaya ilmu supaya ilmunya tetap semakin tinggi untuk perbelanjaan akhirat. Kalau kita sedang mengadakan acara, pasti punya persiapan ya Bapak Ibu sekalian. Tapi satu yang kita tidak punya persiapan sama sekali, dan kapanpun itu bisa datang, yaitu target yang sudah dititahkan oleh Allah. Kamu kembali kepadaku, sehingga kita inginnya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dan kita dipersilakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, itu kalimat yang diberikan Rasulullah kepada sahabatnya. Banyak-banyaklah engkau berzikir, banyak-banyaklah engkau memikirkan hakikat hidup. Karena kalau kita sudah memikirkan hakikat hidup, keperluan hidup kan dipenuhi oleh Allah. Kita selalu sholat itu sangat egois. Wah, doa 4 waktu itu nanti aku akan ngomong, ya Allah, aku pengen supaya ya sedikit ngetren lah ya Allah. Dalam pandangan tetanggaku, dalam pandangan anak buahku, atasanku, kan ada keringkatan ya Allah. Itu pasangan niatnya sudah lain. Begitu doa hajat dilakukan, dipenuhi oleh Allah, tapi cuma dapat itu. Tapi ketika kita, ya Allah, berikanlah aku yang pas-pasan. Ya, pengen punya rumah gedung, pas ada. Pengen punya mobil mewah, pas ada. Jadi pas semuanya, pas. Itu yang kita minta. Nggak perlu berlebihan, pas-pasan. Jadi pas ada. Atau dipenuhi hajat kita. Kita pengen begini, dipenuhi. Ini kan dulu pernah saya sampaikan di sini bahwa tingkatan kita ada 3. Ada muslim, ada mukmin, ada muttaqin. Ini yang paling tinggi. Ini pas-pasan ini. Muttaqin itu tidak pernah mencari surga. Ikhwafillah, tidak pernah. Surga itu mendatangi dirinya. Ibaratnya ini gelas. Ini gelas ada 3. Tamunya ada 2. Hadzalaka wa hadzalaka wa hadzali. Ini punya kamu sebagai anak buah saya, aku belikan hak kamu. Sedikit pun tidak aku kurangi, sedikit pun tidak aku tambahi. Ini hak kamu. Itu muslim tingkatannya. Hanya sekedar memiliki kewajiban. Kita kesini setor muka boleh-boleh saja, supaya jamaah wah terkenal saya soleh. Itu baru tingkatan muslim. Sekedar kewajiban. Tapi kita kalau sudah tingkatannya mukmin, kebutuhan. Kita butuh minum, butuh makan, lapar, selalu lapar. Itu ibaratnya teko yang isinya 10, bukan lagi 3. Tapi jangan pernah menuangkan teko itu ke gelas kita dulu, tuangkan ke tangan kita. Itu mukmin. Dan yang terakhir itu adalah muttaqin. Itu tidak lagi gelas, tidak lagi teko, tapi keran. Keran yang ada itu tidak pernah menyimpan air. Tapi kapanpun air dibutuhkan,
selalu mengalir lewatnya berapapun. Itu gambaran seorang yang muttaqin. Maka jadilah kita ini orang yang benar-benar muttaqin, mampu membaca situasi dan kita mengenal diri kita itu siapa. Kita mampu menaklukkan poin kita sehingga dentuman maut pertikaian keluarga tidak akan pernah terjadi, kesalahpahaman bisa diminimalkan, walaupun mungkin tidak bisa dihilangkan sama sekali, tapi setidaknya kita sudah mampu membaca itu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Alangkah indahnya ikhwafillah Bapak Ibu sekalian kalau kita lanjutkan dengan tanya jawab. Barangkali ada hal yang belum difahami bisa ditanyakan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan korin tadi, saya juga pernah mendengar istilah kodam. Jadi satu ketika saya nanya ke orang yang terbiasa bangun malam, kemudian otomatis malam itu dibangunkan. Saya tanya kenapa kok seperti itu? Itu kodamu yang membangunkan. Nah, sifat kodam itu adalah yang kata beliau, sifat kodam itu adalah orang yang yang selalu menjaga kita untuk berbuat kebaikan. Berarti kalau saya nextkan dengan cerita korin tadi, berarti isinya ada dua makhluk. Korin itu yang membawa kita kebaikan, kodam itu yang membawa kita kebaikan. Nah, bedanya apa dengan rugi dan akhir? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan waktu-waktu yang makhluk juga digabungkan. Salah satunya tadi Ustaz mengatakan di akhir sebelum salam ada lagi keterangan yang menyebutkan di sujud terakhir. Itu mana yang benar? Nah, kaitannya dengan yang tadi ada juga yang memberikan nasihat bahwa selama kita sholat